pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan. Banyak sekali. Ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu. Dan ada yang memberikan dukungan langsung kepada apakah relawan, apakah tim. Nah, kemudian ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Dukungan dicatat Jadi, sebagai utang. Dukungan yang minta dicatat sebagai hutang. Lalu Kalau dicatat sebagai kami utang ya harus sampaikan, dikembalikan. bila ini kan dukungan untuk sebuah kampanye, untuk perubahan, untuk kebaikan. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Jika menang, Bila itu dukungan. kita tidak berhasil Tapi jika gagal, dalam dianggap pilkada, hutang. maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Oke. Oke? Iya. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Oke. Bukannya Pak Sandi Itu punya ada pihak uang. ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan, saya ada suratnya, surat pernyataan hutang. Saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu disampaikan, apabila pilkada kalah, maka Dicatat sebagai utang. saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Dan saya dan Pak Sandi, Oke. yang tanda tangan saya, Iya. apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesai lah. Gitu, Itu bentuk dukungan Tidak ya, ada dan deal-dealnya. sudah selesai, betul. Jadi itulah yang terjadi. Makanya begitu pilkada selesai, menang selesai. Saya ingin garis bawahi, Bu Mary di sini. Kenapa kalau kalah malah bayar? Iya, kenapa? Kan kalau kalah bayar. Iya. biasanya orang berpikir kalau menang bayar gitu. Iya. Udah kalah bayar lagi. Aduh, itu kan lebih beban lagi. Ya biar motivasinya lebih serius. Kalau kalah maka saya akan berada di luar pemerintahan. Oke. Maka di situ saya cari uang untuk mengembalikan. Mungkin saya bisnis, mungkin saya usaha apapun supaya mengembalikan. Saya di luar pemerintahan. Kalau saya menang, saya masuk pemerintahan, saya tidak cari uang di pemerintahan untuk membayar itu. Iya. Ya, kalau tidak saya harus ngumpulin uang bayar hutang. Iya. Lah bukankah ini yang menjebak kita selama ini? Betul. Dengan segala macam Betul. praktek-praktek fundraising untuk apa? Untuk biaya pilkada. Kemarin sebaliknya. Bila kalah maka saya di luar pemerintahan, sah dong cari uang. Betul. Sah dong berpunya usaha. Betul. Tapi begitu menang saya di pemerintahan malah tidak usah. Justru itulah dukungan Anda untuk Jakarta yang lebih baik, bukan? Betul, dukungan untuk membawa perubahan Untuk itu. membawa perubahan Jakarta. Jadi mengembalikannya dalam bentuk perubahan, janji apa yang bakal dikerjakan. Kalau ada terbuka benar masih ada hutangnya, per hari ini juga akan saya carikan dana 50 miliar untuk dibayar. Karena seluruh rakyat Indonesia akan membayar. Siapa mau bayar? Yang kedua, soal perjanjian Anies dengan Sandi, soal hutang. Saya katakan di sini, Anies dan Sandi berhutang ratusan miliar kepada warga Jakarta. Biaya kampanye itu siapa yang paling banyak? Yang paling banyak mengeluarkan dana adalah warga, bukan Anies, bukan Sandi. Jauh di atas 50 miliar. Dan Anies berjanji kepada warga Kampung Tanah Merah. Dia tanda tangani, dia tepati. Anies berjanji pada warga Kampung Akuarium, dia tepati, dia tanda tangani. Sandi berjanji kepada warga, dia mencalonkan sebagai wapres. Dia tinggalkan Jakarta. Siapa yang tidak menepati janji? Anies atau Sandi? Yang ketiga, pada saat Anies menjabat sebagai gubernur, siapa yang mengajak Anies untuk menjadi wapresnya Pak Prabowo? Dan siapa yang tidak mau? Jadi siapa yang mengajak Anies untuk mengingkari Anies? Carikan dana 50 miliar untuk dibayar. Karena seluruh rakyat Indonesia akan membayar. Hah? Seluruh rakyat Indonesia membayarnya. Kalau omong tuh yang bener tuh lo, tak jambak nanti malam kamu tuh. Wong utang pemerintah aja yang digunakan untuk membangun infrastruktur untuk kemajuan bangsa aja kalian nyinyiri. Katanya rakyat keberatan kalau pajak digunakan untuk bayar utang. Lah ini utang untuk kampanye kok seluruh rakyat suruh membayar. Ininya tuh dipakai. Nih. Rambut nih. Soal hutang piutang 50 miliar. Saya katakan di sini Geis Khalifah yang menyatakan. Apa?
Utang suruh bayar rakyat. Mikir. Soal hutang piutang 50 miliar. Saya katakan di sini Geis Khalifah yang menyatakan. Assalamualaikum abang. Izin saya setit dulu ya videonya. Abang menyampaikan kalau Pak Anies punya utang, Rakyat yang bayar. masyarakat Indonesia siap bayar hari ini juga. Kok bawa masyarakat Indonesia ya bang? Saya heran tuh. Pinjamnya nggak tahu, kok tahu-tahu abang bilang gitu. Lagian uangnya dipakai kampanye. Pas dia mau jadi gubernur, kenapa rakyat Indonesia ke bawah mau bayar ya bang? Nggak salah tuh ngomong abang. Pikir dulu bang kalau mau ngomong. Kalau ada terbuka benar masih ada hutangnya. Per hari ini juga akan saya carikan dana 50 miliar untuk dibayar. Ah, ini orang hebat ini. Mas Gundul, saya kagum sama sampean. Per hari ini juga saya carikan 50 miliar. Buktikan ya Dul, jangan ngomong toh. Malu sampean sama masyarakat Indonesia nantinya kalau nggak terbukti. Ya, carikan itu uang 50 miliar, bayar utangnya Pak Anies itu. Hebat sampean kalau bisa dalam satu hari itu. Jangan ngomong toh, cok mincela-mincle cari wong Jawa ngomong. Ya Pak Gundul. Kalau ada terbuka benar masih ada hutangnya. Per hari ini juga akan saya carikan dana 50 miliar untuk dibayar. Botak licin. Botak licin. Yang Anda tahu. Dari mana Anda cari 50 miliar? Hah? Memelihara tuyul kau? Mau pekerjakan tuyul, cari 50 miliar. Ngomong nggak pakai otak kau. Per hari ini akan kubayar. Ada otak, memang ya gitulah ngomong. Konsepnya bukan begitu bicara botak. Ya, paling tidak kau jelaskan dari mana asal usulnya terbuka. Benar. Kalau memang ada niat kalian bayar ya dibayar. Bukan begitu. Per ini hari botak. Asal bicara aja kau. Itu patung mesum itu udah dibongkar. Gimana tanggung jawabmu? Botak. Per hari ini juga akan saya carikan dana 50 miliar untuk dibayar. Karena seluruh rakyat Indonesia akan membayar. Dul Gundul. Sapa iku? Geis Khalifah. Omong syukur jeplak ae. Seluruh rakyat Indonesia sing ngendi sing ketem bayari utange Anies iku. Aku yo moh kok dadi mikir utange Anies. Dadi kongkon bayari utange Anies. Utangku dhewe orang kesaur kok. Wate kongkon melok bayar utange Anies. Omong dipikir dhisik ndol gondol. Mulakno mesen ndase ku. Cek kena mikir. Rambutnya jene cokol. Yo, jelasno kabeh rakyat Indonesia sing endi sing melok mbayari ku. Teman-teman The Jackmania benar-benar peduli dan teman-teman Jackmania itu bukan Jackmania membantu Pak Anies. Jackmania memang bagus lah, boleh lah punya kepedulian. Tapi saya rasa kalian tuh salah tempat. Dan sebenarnya dengan bola kita semuanya juga tahu bola mempersatukan segalanya. Bola mempersatukan suku, ras, bahasa, dan bangsa. Tapi dengan melihat kalian seperti ini, kok rasanya kurang pas ya. Anies itu orang politik. Iya. Dan Jackmania sekarang masuk dalam politik. Ya walaupun saya nggak tahu video ini bener atau enggak. Halo, selamat sore. Maaf ya, videonya saya skip ya. Buat para pendukung Yohanes
Baswedan. Ini kalau berita ini memang benar, ya secepat mungkin dong galang dana. Kasihan itu Anies. Dikatakan di berita ini 92M. Kan pendukung Anies banyak. Mungkin galang dana dari 10.000 itu pun loh, udah cukup untuk bantu Anies. Cepet dong, nggak kasihan sama yang kalian dukung, kalian bangga-banggakan. Bentuk dukungan. Ayo. Ya dengan mengumpulkan uang. Masa aku nyebut nama satu persatu yang dukung Anies itu dulu. enggak kan? Yang merasa mendukung aja lah. Kalau memang ini Anies ini punya hutang segitu, ya cepet ayo iuran dong. Terus kemarin ada yang bikin VT mau jual tanah untuk bantukan ke Anies sebelumnya mencalonkan nanti, sebelum pendaftaran. Ya utang-utangnya kalau memang utang benar loh ya ini ya, beresi dulu dong para pendukungnya ini. Jangan cuma dukung aja, ya paling enggak keluarlah dengan tindakan uang, bantu. Jangan ngedukung tapi minta hanya omong doang, dikasih amplop. Sekali-sekali dong ngedukung ngeluarin amplop yang ada isinya tentunya ya. Iya, dan amplop kosong. Nggak kasihan ta sama Anies kalau misalkan memang benar-benar dia punya utang loh ya. Masalah ini berita dari VT juga, dari TikTok juga, nggak tahu kebenarannya bohong atau salah. Kalau misalkan berita ini hoax, ya yang bikin berita aja cepat ditindak. Saya sih cuma ngasih saran sama pendukungnya aja biar cepet kelar gitu loh maksudku. Gimana, setuju nggak pendapatku ini? Yang setuju komen ya.